Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, saya banggakan, Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan kependidikan yang saya banggakan, yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Pagi ini kita bisa insyaallah memulai kajian baru dalam rangka penanaman nilai-nilai Al-Qur'an di dalam diri kita semuanya, yang ini merupakan inti daripada pendidikan kita. Karena anak-anak sekalian, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, isi daripada kerasulan dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah untuk ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Al-hadis atau kama qala, bahwa sungguh aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan akhlak itu, materinya hanya satu, yaitu Al-Qur'an. Ngajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun itu pelajarannya, ngajinya hanya satu, Al-Qur'an. Al-Qur'an diajarkan bacaannya, diajarkan penghayatannya, dan diajarkan pengamalannya. Dari Al-Qur'an itulah membentuk pribadi Rasulullah SAW sendiri, dan juga kita semuanya diharapkan, sehingga Rasulullah SAW, kata Sayyidah Aisyah, karena khuluquhul Qur'an, adalah beliau itu akhlaknya Al-Qur'an. Rasulullah SAW adalah uswah hasanah bagi kita sekalian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh dan keteladanan yang baik bagi orang yang mengharap kepada Allah, mengharap ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallaha katsira, dan selalu ingat kepada Allah banyak-banyak. Oleh karena itu anak-anak sekalian, maka bagaimana ini terjadi pada diri kita sekalian, dan ini adalah mungkin yang ditanya, yang digagas, diseminarkan, di simposium, di lokakarya terus bertahun-tahun sampai sekarang tidak kunjung selesai. Apa yang disebut dengan akhlak, apa yang disebut dengan karakter, yang terus-menerus menjadi target dan tujuan dari pendidikan ini? Insya Allah jawabannya adalah kita, adalah pendidikan karakter Qur'ani. Jadi para ulama kita, para pakar pendidikan kita, mohon maaf mungkin tidak segera kembali kepada Al-Quran, tapi masih berdebat, berteori-teori yang banyak sekali. Tapi sebetulnya bagi orang mukmin yang baik adalah mari segera kembali kepada Al-Quran. Jawabannya pendidikan akhlak, pendidikan karakter adalah Al-Quran. Maka dari ini kita bersyukur pada Allah dan berharap pada Allah, memohon selalu agar kita bisa istiqomah insya Allah mengkaji Al-Quran ini sampai selesai. Ya. Amin Allahumma amin.
sehingga betul-betul kita ini menjadi cermin, menjadi bayangan, menjadi gambaran daripada Rasulullah SAW. Karena anak-anak sekalian, bahwa Rasulullah itu diciptakan untuk dicontoh, bukan Superman, bukan malaikat, tapi manusia biasa, manusia bashar manusia fisik biasa, untuk bisa dicontoh. Maka tidak ada hal yang mustahil untuk kita contoh, dan memang kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW membuat kurikulumnya adalah Al-Quran. Tapi Al-Quran bukan hanya dibaca dalam arti tilawah. Ingat, Rasulullah SAW diperintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu, anak-anak sekalian, berbeda dengan tilawah. Tala yatlu tilawatan, qara'a yatlu qira'atan, itu artinya berbeda. Sehingga yang ada memang lomba tilawatil Quran, musabaqah tilawatil Quran. Tilawah itu adalah bacaan dalam arti bunyi saja. Tetapi kalau qira'ah adalah bacaan dalam pengertian ada analisis, ada pemahaman, ada penghayatan. Banyak di situ, sehingga berbeda sekali antara tilawah dengan qira'ah. Maka kita tidak cukup hanya membaca Al-Quran sebagai tilawatan saja, membunyikan Al-Quran. Tapi itu juga penting. Untuk tahapan tertentu, pertama kali memang harus bisa membaca dalam arti tilawah. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ, sampai bulat, berlebih-lebihan di dalam hanya konsentrasi di situ saja. Kita tertipu di situ, terlalu detail, kritis, fanatis, hanya masalah bacaan-bacaan saja. Nah, tidak boleh berhenti di situ. Itu benar, tetapi tidak boleh berhenti. Kita harus melanjutkan kepada tingkat qiraah, yaitu bagaimana kita membaca Al-Quran dalam pengertian kajian Al-Quran, sehingga kita bisa mengambil makna, isyarat-isyarat, dan inspirasi-inspirasi dari Al-Quran, sehingga Al-Quran betul-betul bermakna bagi kehidupan kita. Cocok dengan kalian yang senantiasa membawa kitabnya. Nanti kalian betul-betul menjadi orang yang khuluquhul Quran, sebagaimana Rasulullah SAW. Temannya juga Al-Quran. Syafi'an lakum fi yaumin hadza wa yaumil qiyamah. Al-Quran menjadi penolong kalian di dunia ini sukses, di akhirat nanti juga sukses. Amin. Maka pendidikan ini adalah sangat penting, sehingga pendidikan ini kita sebut pendidikan karakter Quran. Pendidikan dalam pengertian suatu usaha-usaha yang serius dan sistematis dalam rangka penanaman nilai-nilai Qur'ani, dalam rangka pengajaran, pembiasaan, dan penghayatan, sehingga terbentuk suatu nilai-nilai. Itu namanya pendidikan. Oleh karena itu pendidikan tidak bisa hanya diajarkan ini. Dan oleh karena itu pula lah saya perintahkan kepada kepala madrasah, kepala sekolah untuk mengajak semua tenaga pendidik dan kependidikannya untuk mendengarkan dan mengawal ini. Karena ini pendidikan. Proses seperti ini sekarang ini namanya pengajaran. Namanya pengajaran atau pengajian saja. Ini baru separuh daripada proses, sepertiga daripada proses pendidikan. Yang kedua, pendidikan ini harus dilakukan dengan namanya pembiasaan. Nah, pembiasaan itulah membutuhkan interaksi kita. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling. Nah, saling ini kalau terlalu setara, ini kita masih butuh guru pendamping kita. Maka para guru, para pengurus OSIS, para pengurus tenaga pendidik, semuanya supaya ikut berintegrasi di dalam proses pendidikan, bagaimana nilai-nilai Qur'ani betul-betul menjadi diri kita sekalian. Sehingga kita juga betul-betul menjadi ulul albab, betul-betul menjadi siswa santri yang berapiak, betul-betul menjadi guru yang berpesan bina murah, berilmu, penyayang, santun, bijaksana,
murah hati, dan amanah. Semua siswa santri kita menjadi grafiak, gemar berpikir, rajin belajar, aktif kegiatan sosial, pandai bergaul, ikhlas dalam berjuang dan berderma, yakin dan mengamalkan firman-firman Allah, amanah dalam melaksanakan tugas-tugas, kreatif dan inovatif. Ini semua juga adalah isinya Al-Quran. Maka inilah forum yang insya Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan bisa istiqomah haji kita ini. Walaupun mungkin hanya setengah jam, insya Allah nilainya adalah lebih daripada sholat 1000 rakaat. Karena kita adalah betul-betul nanti akan mencari makna dan mencari isyarat-isyarat dari Al-Quran yang sudah kita baca selama ini, sudah kita tahu artinya selama ini. Tapi bagaimana kita bisa menerapkannya di dalam pengamalan sehari-hari dari Al-Quran, bukan dari yang lain, itu adalah betul-betul membutuhkan satu proses dan pemahaman yang kita ambilkan dari fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Kita ambil dari pemahaman para nabi, hafalannya, penjagaannya para rasul, dan ilhamnya dari malaikat muqarrabin. Sehingga kajian ini termasuk namanya kajian tafsir isyari. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita sampaikan, apa saja yang kita terima, betul-betul adalah ilham malaikatil muqarrabin dan fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin yang selama ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, saya banggakan, mungkin perlu kita tata banyak hal masih, karena pertama ternyata ini saya menghadapi matahari yang agak sensitif ini. Yang kedua tidak tahu jam, sehingga kita biasakan yang aktif, sehingga mungkin nanti dipasang jam di mana yang agar saya tahu persis sehingga bisa mengontrol waktu. Karena apa yang kita dapatkan mudah-mudahan adalah langsung inspirasi yang betul-betul kita butuhkan semuanya.